sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebut kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas, di antaranya ibadah sholat subuh yang barusan kita laksanakan pada pagi hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan dengan majlis pagi tausiah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Mauludin SPDI. Untuk mengawali pertemuan majlis pagi tausiah subuh pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama dengarkan tausiah subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Mauludin SPDI, yang mungkin sekedar tahu ya, mungkin kalau nanti beliau nggak mengenalkan diri, nah beliau dulu kakak tingkat kuliah, dan sekarang ngajar di Al-Azhar. Mungkin sekilas informasi mengenai beliau. Mungkin untuk selebihnya kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Mauludin SPDI pada beliau di Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat ya Pak Rusdi ya. Padahal pertempuran hari pertama nih kan. Seulangnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana akramasy syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta pengurus masjid Nurul Jannah ya, Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu pangkat, jabatan, status Bapak Ibu sekalian karena dengan alasan dua hal. Pertama, saya jujur saya tak hafal. Saya tak kenal satu persatu. Ya, jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya, maka saya rangkul dengan ungkapan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sandang suatu ungkapan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih mulia dibanding pangkat dan jabatan yang kita miliki pada saat ini. Alasan yang kedua, berhubung waktu. Kalau sempat saya sebutkan satu persatu nih, mungkin habis waktu saya kan. Jadi tausiahnya adalah memperkenalkan Bapak Ibu sekalian ya. Itu alasannya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa teratur kepada Zat yang Maha Mengatur, yang tiada pernah mengantuk apalagi tidur, yang menjadikan seluruh alam semesta senantiasa teratur dan terukur, menjadikan bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
di bawah pemimpin yang adil dan jujur, insya Allah masyarakatnya senantiasa menjadi masyarakat yang aman dan makmur. Selawat beriring salam selalu tersampaikan kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang mengeluarkan manusia dari dunia yang kelam menuju cahaya bernama iman dan Islam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan terkhusus kepada kita yang berada di Masjid Nurul Jannah ini senantiasa mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat tadi disampaikan oleh rekan saya, kakak kelas kan satu angkatan kita nih, kakak tingkat ya. Nah, karena saya merasa dulu jalan kan. Ya, kebetulan beliau sama-sama di GIN dulu, jadi tidak diperkenalkan. Cuma ada yang malu saya pada saat beliau sampaikan dengan gelar ustaz. Malu saya bahasa beliau yang ustaznya. Kalau saya ini ya biasa aja Bapak Ibu sekalian ya. Ustaznya pun tidak ada Z-nya, USTAD saja. Kalau beliau ada Z-nya, kalau saya enggak. Kalau ada Z-nya itu guru, tapi kalau tidak ada Z-nya itu urusan seputar tanda tangan. Jadi masalah tanda tangan ya, tanda tangan Al-Quran ya Pak Abdullah ya, Pak Abdul. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama sudah disebutkan Mauludin. Ya, orang semua mengira saya lahir di bulan Maulud, tapi ternyata tidak ada satupun yang benar. Saya lahir di bulan Safar. Orang mengatakan kenapa enggak Safarudin, kenapa Mauludin? Itulah orang tua saya. Ya, aneh juga kan? Mungkin beliau beranggapan dan punya niat agar saya senantiasa menjadi seperti orang yang segar, seperti orang yang selalu terlahirkan sesuai dengan namanya Maulud. Dan itu merupakan bagian dari motivasi semangat kita. Mudah-mudahan pada hari ini semangat 1 Ramadan Bapak Ibu sekalian sama dengan semangat di 30 Ramadan yang akan datang. Biasanya kalau Bapak penyisihannya lama ya semua. Tadi saya mau menyampaikan bagaimana bersemangatnya sholat subuh. Tapi pada saat saya datang sini saya tak jadi Pak, karena saya tengok di sini sudah banyak orang yang sholat subuh. Jadi rasanya mubazir kalau saya motivasi lagi untuk sholat subuh. Karena saya yakin bukan hanya 1 Ramadan yang sholat subuhnya kayak gini kan Pak. Setiap hari pasti lebih banyak daripada hari ini. Hari ini mungkin ada yang nggak bisa datang karena ada balik kampung mungkin kan. Tapi biasanya mungkin lebih banyak daripada hari ini. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya akan menyampaikan pesan Ramadan atau jawaban Ramadan terhadap 4 karakter dunia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu pernah punya masalah? Atau hari ini masih bermasalah? Atau sampai di masjid ini Bapak Ibu atau kita masih punya masalah? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang salah dengan masalah. Tidak ada yang salah dengan masalah. Seringkali yang salah adalah cara kita menyikapi masalah. Itu yang seringkali keliru dalam kehidupan kita. Karena masalah itu nama lainnya soal. Soal itu tidak salah. Kalau Bapak Ibu seorang guru pada saat atau seorang murid pada saat menjawab soal, yang salah itu bukan soalnya, tapi yang salah itu pasti jawabannya. Salah dalam menjawab soal. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita salah dalam menjawab persoalan kehidupan. Kenapa kita salah dalam menjawab persoalan kehidupan? Dikarenakan pertama kita tidak tahu persoalan. Orang Arab mengatakan fahmus soal nisfu jawab. Paham permasalahan itu udah setengah dari jawaban. Seringkali kita keliru karena kita nggak paham soalnya. Disuruh sebutkan rukun Islam yang ditulis rukun iman dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kita menjadi galau, menjadi gelisah dalam menghadapi kehidupan ini. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan kepada kita semua, ada 4 karakter dunia. Ada 4 karakter dunia yang harus kita pahami supaya kita tidak salah, supaya kita tidak bermasalah dalam menghadapi dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu, karakter dunia adalah sarirul waqt. Dunia itu sangatlah singkat. Itu yang perlu kita pahami, bahwa kehidupan di dunia sangatlah singkat.
Mungkin masih teringat dalam kehidupan kita, rasanya baru beberapa hari atau bulan yang lalu kita Ramadan di sini. Saya masih ingat tahun lalu saya juga menyampaikan kuliah subuh di masjid ini. Rasanya baru kemarin saya nyampaikan di sini. Sekarang sudah disuruh lagi untuk berbagi untuk tausiah di subuh ini. Mungkin Bapak Ibu rasanya baru kemarin nikah dengan suaminya, nikah dengan yang suami nikah dengan istrinya, rasanya baru kemarin jalani rumah tangga. Pada saat dibuka buku nikahnya ternyata udah puluhan tahun. Tengok anak rumah besar kayak gitu. Anak berapa? 3, anak 3. Usia yang pertama 12 tahun. Rasanya baru kemarin kita kuliah Pak ya. Itu singkatnya dunia. Bang Abdul rasanya baru kemarin saya ketemu, kenalan dengan Bang Abdul. Ternyata setelah saya tengok-tengok lagi udah belasan tahun ketemu dan baru mengenal Bang Abdul. Jadi dunia amat singkat. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau pengen kita pahami, ternyata finishnya sama. Finish dari kehidupan dunia adalah mati. Finish dari kehidupan dunia adalah meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuma pertanyaannya adalah di mana kita akan mati? Bagaimana kita akan mati? Apa penyebab kita mati? Dan keadaannya seperti apa kita akan mati? Itu yang membedakannya. Seringkali Bapak Ibu sekalian kita takut akan kematian, tetapi kita lupa untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Padahal mati itu lebih pasti daripada kepastian itu sendiri. Sekarang coba kita lihat diri kita. Setiap hari waktu yang kita jalani adalah waktu menuju kematian. Tetapi sudahkah kita persiapkan jalan kita untuk menuju kematian tersebut? Atau malah sebaliknya, kita menjauh dari bekal-bekal menuju kematian tersebut? Apa saja bekal-bekal menuju kematian nanti akan kita lihat di pesan Ramadan, pelajaran Ramadan, supaya kita tidak keliru dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Jadi Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali memahamkan kepada kita semua, satu, ingat, hidup di dunia tidak lama. Hidup di dunia sangat-sangat singkat. Hari ini usia saya sudah 40 tahun. Rasanya baru kemarin saya bermain dengan adik saya, bermain dengan ibu saya. Tapi ternyata hari ini sudah 40 tahun. Mungkin paling lama agak boleh 3 tahun lagi kalau ikut jejak usia Rasulullah. Atau bisa lebih cepat. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menjamin hari ini kita masih bisa ketemu dengan besok. Kita tidak bisa menjamin hari ini kita masih bisa melihat matahari terbit. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin. Sudahkah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran berupaya mengingatkan kepada kita semua dengan sumpahnya terhadap waktu. Mulai dari waktu fajar, Allah bersumpah wal fajr, naik ke waktu subuh was subhi, naik ke waktu duha wal duha, naik ke waktu siang wan nahar, naik ke waktu asar wal asri, naik ke waktu malam wal lail, naik ke sepertiga malam wa minal lail. Allah ingatkan kita setiap waktu supaya kita mengetahui ternyata Bapak Ibu, waktu kehidupan di dunia ini hanyalah menunggu sholat dan disolatkan. Antara dua Pak, kita kalau tidak nanti sholat atau disolatkan. Kita kalau tidak berdiri di belakang imam, kita akan terbaring di depan imam. Sudahkah kita siapkan kehidupan kita menuju bekal kematian? Mati tidak mesti tua dulu, tidak mesti nekwan dulu yang meninggal. Bisa jadi kami dulu yang meninggal. Bahkan ada bayi yang belum lahir sudah Allah ambil menghadap kehadiran kita. Oleh karena itu, yang perlu dipahami kata Imam Ghazali, kalau sudah tahu kita dunia ini singkat, maka pahami karakter dunia yang kedua. Karakter dunia yang kedua adalah laibu wa lahu. Dunia hanya sebagai permainan, dunia hanya sebagai sedang bermain. Jadi tidak usah terlalu serius Pak hidup di dunia. Kadang-kadang kita menjadi gelisah karena kadang kita menjadi sangat gundah gulana, sedih karena kita terlalu serius dengan dunia. Kita serius dengan dunia sehingga kita lupa apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia.
kita sibuk bekerja, kita sibuk pikirkan gaji, kita sibuk pikirkan jodoh, kita sibuk pikirkan rezeki, tapi kita lupa untuk apa kita mendapatkan gaji, untuk apa kita diberikan jodoh, untuk apa kita bekerja. Itu yang seringkali menyebabkan kita menjadi susah, menyebabkan kita bermasalah dalam kehidupan dunia ini. Lalu pertanyaannya, apakah tak boleh kita pikirkan dunia? Sangat boleh. Apakah tak boleh orang Islam itu kaya? Sangat dianjurkan. Bahkan para sahabat banyak sekali yang mempunyai harta kekayaan yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf mempunyai kekayaan yang luar biasa. Bahkan Utsman bin Affan hari ini rekening wakaf beliau masih ada atas nama beliau. Saking beliaunya kaya rayanya. Tapi perlu kita ingat, kekayaan yang beliau miliki bukan untuk memuaskan kehidupan dunianya, tetapi sebagai wasilah dia untuk menuju finish ke depannya, yaitu menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Yang ketiga, kalau kita sudah tahu dunia sebagai la'ibun wa lahmun, maka kita harus tahu karakter dunia yang keempat. Karakter dunia yang keempat adalah dunia sebagai makanul musibah. Dunia itu sebagai tempatnya musibah. Dunia itu sebagai tempatnya ujian. Jadi kalau ada yang pernah berharap hidup di dunia yang mulus-mulus saja, lebih baik stop dulu hidup. Lebih baik stop hidup. Karena tidak ada satupun orang di dunia yang mulus hidupnya. Pasti ada musibah, pasti ada ujian dalam kehidupan. Itulah yang nantinya akan mensortir kita. Itulah yang nantinya akan memfilter kita, mana orang yang betul-betul beriman, mana orang-orang yang betul ahsan amalannya, orang yang betul-betul baik amalnya. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, orang yang diuji dengan kehidupan dan kematian bukan untuk menunjukkan seberapa banyak amal yang dia lakukan, tetapi seberapa baik ahsan amalan, seberapa baik amalnya dalam kehidupan dunia. Banyak orang yang amalnya banyak tapi tidak baik. Kenapa? Karena landasan niatnya sudah keliru. Sholat di masjid tiap hari, tiap subuh paling awal, tapi tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, biar ditengok calon mertua. Karena calon mertua maknya ada kan, mulailah pakai baju yang bagus, pakai baju yang rapi. Sekali keesokan hari tak datang maknya, balik tepat, tak jadi sholat subuh. Karena tadi niatnya keliru. Jadi yang paling kita harus pahami adalah dunia sebagai makanul musibah, dunia sebagai tempat ujian. Dan Bapak Ibu sekalian, saat ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah virus yang bernama corona. Bapak Ibu, kalau perlu kita pahami dan kita sadari, corona yang hadir di depan kita itu untuk mensortir siapa sesungguhnya di antara kita yang betul-betul ahsanul amalan, yang betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala bersandarnya. Karena orang yang beriman pada saat dikenakan musibah, maka jawabannya hanya satu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, apakah hanya cukup dengan mengatakan seperti itu? Makna sangat luar biasa tersirat dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ ada dua makna yang harus kita pahami. Pada saat kita dihadapkan dengan suatu musibah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka harus ada dua usaha yang kita lakukan, ada dua ikhtiar yang kita lakukan. Pertama ikhtiar bumi, yang kedua ikhtiar langit. Apa yang dimaksud dengan ikhtiar bumi? Lakukan sesuatu yang sesuai dengan konsep ilmu sebab akibat. Ilmu sebab akibat. Kalau dianjurkan dengan prokes, silakan lakukan dengan prokes sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Itu ikhtiar bumi. Tapi jangan sampai kita keliru, jangan sampai ikhtiar bumi kita membelakangi dari ikhtiar langit kita, pasrahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obat terbaik adalah yang hadir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu zikir merupakan obat yang sangat mujarab dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita ada zikir pagi, ada zikir petang. Dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan dalam keseharian, Allah ajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tengok dari wajah-wajahnya,
menjadi penghafal zikir pagi dan zikir malam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan wasilah apa yang kita baca sebagai perlindungan kita terhadap apapun musibah ujian yang dihadapkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan pernah berharap setelah corona tidak ada virus yang lainnya. Jangan pernah berharap setelah ada musibah gempa, banjir dan sebagainya tidak ada musibah yang lainnya. Akan ada musibah yang lebih besar daripada ini. Akan ada ujian yang lebih besar daripada ini. Oleh karena itu, setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita sebagai bekal untuk kita menjadi kuat. Ingat, kalau kita SD ada ujiannya SD. Tapi jangan pernah berharap kalau udah SMP ada ujian lagi. Akan ada ujian yang lebih berat lagi. Setelah SMA jangan berharap tidak ada ujian lagi. Akan ada ujian yang lebih berat lagi. Kuliah S1, S2, S3 sampai S berapa akan ada ujian yang lebih berat lagi. Semakin tinggi tingkat kita akan semakin banyak ujian dan semakin berat ujian yang kita hadapi. Yang terakhir, kalau kita sudah tahu itu Bapak Ibu sekalian, maka karakter dunia yang keempat yang menjadi kuncinya adalah dunia sebagai makanul ibadah. Dunia sebagai tempat pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, muaranya harus menjadi sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah manusia diciptakan, jin diciptakan, tujuannya hanya satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pekerjaan dunia sekalipun yang kita lakukan, niatkan sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyapu tepi jalan, ya, mungkin ada pekerjaannya seperti itu, niatkan sebagai ungkapan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan jalan yang kita bersihkan akan banyak orang yang merasa tenang dalam melalui jalan tersebut. Ibadah kepada kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang guru misalnya, kita ajarkan anak didik kita tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat anak didik kita tidak berhasil, kita tidak kecewa. Karena tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah setiap pekerjaan yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya akan jauh lebih baik, hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kalau kita sudah tahu dari 4 karakter dunia itu, pertanyaannya adalah apakah Ramadan mampu menjawab 4 karakter dunia tersebut? Tadi malam saya coba cek dari surah Al-Baqarah ayat 183. Benarkah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah 183 untuk menjawab 4 karakter dunia yang kita hadapi? Saya mulai dari kalimat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ayat ini sering dibahas oleh para ustaz. Ayat ini sering dibahas oleh para mubadir, para dai. Tapi pada kesempatan hari ini izinkan saya membahasnya dari sisi yang berbeda. Mohon maaf, mungkin kemampuan saya dalam membahas ini belum mampu menjawab apa yang Bapak Ibu inginkan tentang surah Al-Baqarah 183. Ternyata Bapak Ibu, Ramadan mempunyai 4 agenda. Ramadan mempunyai 4 agenda. Agenda tersebut tercantum dalam Al-Baqarah 183. Agenda yang pertama adalah agenda spiritual. Maka yang dipanggil di situ adalah hai orang-orang yang beriman. Di bulan Ramadan kita diminta tingkatkan iman kita, tingkatkan spiritual kita. Kalau dulunya kita di luar Ramadan sholatnya hanya sholat wajib, sholatnya hanya sholat 5 waktu, maka di dalam bulan Ramadan kita ditempa, kita diingatkan untuk memperbanyak sholat kita. Sholat jangan hanya sholat wajib, latihlah dengan sholat tarawih, sholat malam. Bahkan untuk menguatkan kita, Rasulullah SAW kasih kita iming-iming, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang sholat di bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagai motivasi. Kalau di bulan yang lainnya kita tidak diwajibkan berpuasa, maka di bulan Ramadan kita disuruh untuk berpuasa. Man shoma ramadhana imanan ghufira lahu ma taqaddama
teman-teman, tapi sama balasannya. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin kita tidak bisa bangun di sepertiga malam, maka di bulan Ramadan kita disuruh bangun di sepertiga malam. Bukan hanya untuk sahur Bapak Ibu sekalian, tapi kita diminta untuk mampu bincang mesra dengan Rabb kita. Kita harus mampu bermunajat kepada Rabb kita. Karena kalau enggak, kita untuk sahur kayaknya agak susah untuk bangun sepertiga malam. Tapi karena tadi ada sebuah motivasi supaya siang tidak kelaparan, supaya siang lebih kuat, maka kita bisa bangun sepertiga malam. Tapi saya mohon kepada kita semua, niatkan bukan hanya untuk sahur. Sebelum sahur Bapak Ibu, kuatkan diri kita untuk sholat minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat untuk bincang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkan masalah kita, ada sakit, ungkapkan sakit kita. Tak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Tak bisa pakai ungkapkan bahasa Indonesia, pakai hati aja. Ya Allah, Kau tahu apa yang Kau mau. Ya, kita coba Bapak Ibu berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap sepertiga malam. Kalau setiap hari kita coba akan ada kedekatan kita kepada Rabb kita. Dan saat sudah terjadi kedekatan dengan Rabb kita, maka permasalahan apapun yang hadir dalam hidup kita tenang dalam menghadapinya. Karena Bapak Ibu, seringkali kita tidak bisa menyelesaikan masalah bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak tenang. Sama kayak kita ngomong di depan nih, kalau kita tak tenang, apa yang dari konsep tadi itu hilang semua, kan mulai begal. Itu karena tidak ada ketenangannya. Misalnya istri negurkan kita, kalau kita tidak tenang, istri negurkan betul pun kita jawab yang salah, kita malah panas dan sebagainya. Itu karena kita tidak tenang. Itu agenda yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas engkau untuk berpuasa. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah punya agenda yang kedua, yang dinamakan dengan agenda emosional. Allah ingin kita atur emosi kita. Allah ingin kita atur kontrol emosi kita, amarah kita, ya, sikap emosional kita kontrol di dalam bulan Ramadan. Karena seringkali seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan jadi sumber masalah dikarenakan kita tidak bisa kontrol emosi kita. Dan seringkali emosi itu tidak terkontrol karena urusan perut. Ya, ada yang mencuri, ada yang kriminal, ada yang buat kejahatan karena urusan perut. Kalau kita alasan ekonomi. Makanya Allah ajar awali kontrol emosi kita dengan mampu mengontrol perut kita, mengontrol nafsu kita. Dan biasanya juga dikarenakan sesuatu yang di bawah perut. Makanya di dalam bulan Ramadan, sesuatu yang di bawah perut juga harus dikontrol, harus betul-betul diarahkan ke arah yang benar, yang disesuaikan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu agenda Ramadan yang kedua. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agenda yang ketiga dari Ramadan adalah agenda intelektual. Ramadan mengajarkan kepada kita, kalau pengen sesuatu yang benar, jangan nak tahu-tahu soal, jangan nak jadi penahu, tapi harus belajar dengan orang-orang sebelum kamu. Apa maksudnya dengan orang-orang sebelum kamu? Belajar dengan orang-orang yang betul-betul paham, betul-betul tahu masalahnya. Kalau pengen belajar lari, jangan tanya kepada atlet renang, salah. Kalau pengen tahu berenang, jangan minta belajar dengan atlet tenis meja, salah. Kalau ingin belajar fikih, belajarlah dengan yang ahli fikih. Kalau pengen belajar Al-Quran, belajarlah dengan yang ahli Al-Quran, jangan yang ahli tiktokan. Nanti salah akhirnya, ya ngaji sambil tiktokan, ya ngaji sambil facebookan, ya mungkin sekarang kan udah berambah nih virus TikTok nih. Kalau dulu hanya anak-anak, tapi kemarin saya cek banyaknya nenek-nenek juga yang tiktokan, ya. Malah masih ngaku aku masih ting-ting, padahal mereka udah tua, masih ngaku aku masih ting-ting katanya kan. Allah Subhanallah, ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agenda yang ketiga dari Ramadan adalah agenda intelektual. Makanya Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, karena Al-Quran
Al-Quran adalah sebuah pedoman menjawab urusan dunia sampai akhirat. Bapak Ibu mau nanya apa aja, tanya dalam Al-Quran. Ada semua jawabannya. Nanya tentang astrologi, nanya tentang astronomi, ada dalam Al-Quran. Nanya tentang geografi, ada dalam Al-Quran. Nanya tentang sejarah, ada dalam Al-Quran. Bahkan nanya bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, ada di dalam Al-Quran. Al-Quran super komplit, karena yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan ini. Maka jadikan bulan Ramadan sebagai betul-betul syahrul Quran. Jangan hanya di depannya kita katakan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul Quran. 1 Ramadan sampai 30 Ramadan tak pernah buka Al-Quran. Ya, ucapannya marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul qiyam. Tapi malam qiyamah. Ya, tidak melakukan sholat malamnya. Tapi di sini saya rasa tidak ada wajah-wajahnya wajah surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, yang terakhir, ditutup dengan ayat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, agenda yang keempat yang diagendakan oleh Ramadan adalah agenda sosial. Loh, kenapa kata takwa saya kaitkan dengan sosial? Bukankah kita memahami sekarang orang yang bertakwa, orang yang rajin ke masjid, orang yang bertakwa, orang yang ibadahnya baik, orang yang bertakwa, orang yang rajin sholat? Keliru Bapak Ibu sekalian. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menjalin kedekatannya dengan Allah, tetapi kedekatannya dengan Allah nantinya mengakibatkan dia bisa akrab dengan sesamanya. Jangan pernah mengaku kita bertakwa kalau dengan tetangga tidak seteguran. Jangan mengaku kita bertakwa kalau dengan kiri kanan masih suka ribahan. Jangan mengaku bertakwa kalau kiri kanan masih suka gosipan. Karena semua ayat takwa itu mengarah kepada kedekatan kepada Allah yang berimplikasi pada kedekatan kepada manusia. Bukankah di saat Allah mengatakan wa aqimus shalah dan dirikanlah salat, semua ayatnya pasti nyambung. Wa atuz zakat dan tunaikan zakat. Itu isyarat kepada kita, kalau kau betul-betul ngaku sudah dekat dengan Allah, sekarang buktikan dekat tak engkau dengan saudaramu. Ini sekarang beda. Aku dekat dengan Tuhan, selesai sholat tak salaman, dan tak mau saling berjabat tangan, tidak tahu saling memahami bagaimana karakter sekitarnya. Bukankah saat kita berjabat tangan selesai sholat kumpul ngobrol, ada permasalahan bisa kita selesaikan dengan sama-sama? Bukankah itu yang diinginkan oleh sholat? Karena sholat Bapak Ibu sekalian itu akar katanya sama dengan silaturahmi, yaitu asal kata sila. Kalau hubungan ke atas disebut sholat, kalau hubungan sesama disebut sila, yang kita kenal dengan silaturahmi. Jadi orang yang sholat pasti akan silaturahminya baik kepada sesamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita betul jadikan Ramadan sebagai agenda 4 ini. Jadikan Ramadan membentuk spiritual kita menjadi kuat. Jadikan Ramadan untuk membentuk emosi kita terkendali, bukan dihilangkan Bapak Ibu. Karena nafsu tidak boleh dihilangkan. Karena nafsu itu fitrah manusia, tapi hanya perlu dikendalikan. Jadikan Ramadan sebagai agenda intelektual. Jadikan diri kita sebagai pembelajar. Karena nuntut ilmu, belajar dari buaya hingga liang lahat, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Ya, kebetulan di daerah kami di kompleks banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar ngaji. Dimulai dari Iqra 1. Ya, saya katakan gak perlu malu. Ya, yang malu adalah yang udah tua tapi gak belajar. Itu yang malu. Ya, tapi kalau yang tua masih mau belajar, itu wajib bangga. Tua aja bisa belajar, apalagi yang muda. Jadi untuk sebagai motivasi bagi yang tuanya. Iqra 1 nyebut A, malah nggak apa-apa. Ya, lebih bagus kita terlambat daripada tidak sama sekali. Karena kita inginkan kehidupan kita berakhir dengan husnul khotimah. Biarkan Bapak Ibu lebaran lama kita, kalau kita nggak baik, wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi jangan sampai kita tutup hidup kita dengan ketidakbaikan itu.
Oleh karena itu 5T harus ada dalam kehidupan kita. Pertama, tutup semua kenangan masa lalu kita, maksiat kita, karena tidak ada satupun manusia yang lepas dari maksiat. Semuanya pernah bermaksiat, cuma dengan cara yang berbeda. Kita ini sama-sama pendosa, Bapak Ibu sekalian, cuma cara kita berdosa yang beda. Maka oleh karena itu kita harus tatap masa depan kita. Tidak ada satupun pendosa yang tidak punya masa depan. Semua pendosa punya masa depan. Tatap semuanya. Kalau sudah kita tatap, kita titip kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun yang bisa menggerakkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya selesai sholat kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan sampai Kau palingkan hatiku ba'da id hadaitana, setelah Kau berikan petunjuk yang lurus. Karena Bapak Ibu, tidak jarang ada orang sudah dapat petunjuk, enggak dijaga, akhirnya belok. Mendingan kalau beloknya masih di pertengahan jalan. Kalau beloknya udah di akhir jalan, pada saat malaikat Israel itu sudah nyabut, ya, na'udzubillah min dzalik, kita tergolong su'ul khatimah. Jadi saat hari ini Allah masih titipkan hidayah kepada kita, karena enggak semua orang bisa singgah di masjid, Bapak Ibu. Tadi pagi saya tengok banyak orang yang lewat sini enggak bisa singgah di masjid. Bukan karena dia enggak sehat, bukan karena dia tidak kuat, tapi hidayah belum palingkan ke sini. Bapak Ibu, mungkin tadi ada yang tidak bisa tahan duduk di masjid ini, bukan karena dia sakit, bukan karena dia tak kuat, tapi hidayah tidak Allah tetapkan untuk dia hadir dalam majlis ini. Padahal Allah sudah sebutkan kepada kita, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka salah satu cirinya adalah falyufaqihu fiddin, dia diringankan untuk belajar agama. Bapak Ibu sekalian, beruntung Bapak Ibu, kita semua masih Allah titipkan hidayah, masih Allah kuatkan untuk duduk di sini. Walaupun saya tengok ada konsumsi, Pak. Nggak ada konsumsinya, masih tetap semangat ya. Apalagi kalau ada konsumsinya, ya pasti lebih semangat lagi. Tapi kalau ini tidak usah lah, ya tidak usah dulu ya. Nanti kalau misalnya menjelang buka puasa, boleh dijadikan sebagai agenda intelektual dalam Ramadan ini. Ya sebelum buka puasa, ya saling berbagilah, mungkin 5 menit, 3 menit, saling bagi satu ayat, satu hadis, supaya duduknya kita dikenal sebagai duduknya majelis ilmu, ya, dikenal sebagai duduknya majelis ilmu. Jangan pernah melihat siapa yang memberikan tausiah, jangan pernah melihat siapa yang memberikan sebuah kebaikan. Lihatlah apa yang diberikannya. Karena seringkali Bapak Ibu, yang keluar dari dubur ayam, mohon maaf, yang keluar dari dubur ayam adalah telur. Tapi yang keluar dari duburnya raja dan pangeran, jangan sampai Bapak Ibu pegang. Ya, itu bukan telur, ya Bapak Ibu. Jadi jangan tengok dari siapa yang mengeluarkannya, tapi tengok apa yang keluar itu. Ya, apa yang keluar itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hidayah yang dititipkan kepada kita semua, hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, karena kita semua berjalan menuju tempat yang sama, yaitu kematian, menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga anak-anak kita, karena Bapak Ibu sekalian, sungguh miris dan sangat-sangat miris Bapak Ibu, apalagi di saat dunia online saat ini. Saya sendiri merasakan Bapak Ibu, anak lebih banyak di HP dibanding Al-Quran. Anak lebih banyak di HP dibanding di masjid. Kalau kita bahkan Pak Guru nyuruh online, kita guru gak ya Pak Abdullah ya, Pak Guru nyuruh online, ya. Dia nengok pelajarannya 5 menit, dia nengok gamenya 5 jam, ya. Al-Quran seringkali terlupakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allah jadikan anak-anak kita, Allah jadikan keluarga-keluarga kita, Allah jadikan keturunan-keturunan kita. Di ayat itu dikatakan zuriyah. Allah tidak katakan walid, Allah tidak katakan anak, tapi Allah katakan keturunan. Bukan hanya keturunan kita, tapi keturunan kita semua menjadi qurrata a'yun, penghibur mata kita. Kalau nengoknya senang, nengoknya tenang, nengoknya adem. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dengan umur yang bermanfaat, dengan umur yang berkah, yang senantiasa memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
sehingga di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dikenang Pak Rusdi dulu dia orang yang baik, Pak Rusdi dulu orang yang ini. Itu yang disebut dengan tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah dengan keberkatan. Ya, memang umur kita udah ditarget 36, ya, tidak mungkin jadi sampai ke 37 dan 38. Tapi kita pengen 36 kita senantiasa disebut sebagai kebaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Alangkah naifnya Bapak Ibu sekalian, umur kita 25 tapi dikenang oleh orang sepanjang generasi. Dulu ini di sini pernah tinggal nih namanya Maulidi. Ya Allah, kalau udah ada dia luar biasa. Ayam tetangga tak bisa lepas. Ayam tetangga tiap hari hilang 1 ekor. Itu Maulidi itu. Alhamdulillah. Tapi kalau dikenang dulu di sini pernah ada Pak Abdullah. Setiap subuh dia tarhib, setiap subuh dia bangunkan orang untuk sholat subuh. Masya Allah, sampai ke depannya dikenang sebagai orang yang baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf, tidak ada niat saya untuk mengajari Bapak Ibu sekalian, karena saya sadar orang-orang yang ada di depan saya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berilmu. Jadi saya mohon maaf, tidak ada niat untuk mengajari, untuk memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian dengan maksud merendahkan Bapak Ibu. Tidak ada sama sekali niat saya. Saya kembalikan semua yang saya sampaikan sebagai pengingat bagi saya pribadi, karena saya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Al-insan mahlul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Guru saya menyampaikan kalau pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lisan melukai hati hendak kemana obat dicari. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga pintu maaf yang Bapak Ibu bukakan untuk saya senantiasa menjadi wasilah untuk terbukanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga setiap perhatian yang Bapak lakukan, setiap perhatian yang Bapak tunjukkan menjadi wasilah perhatian Allah hadir dalam kehidupan kita, sehingga setiap tingkah laku kita, setiap aktivitas kita senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata orang, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Ada juga yang mengatakan hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Pak Taufik pakai kopiah, mirip sebelah dari jauh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.